Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share cara membuat risol kampung, tapi nggak kampungan banget. Rasanya enak dan dimakan pakai sambal kacang ataupun cabai rawit. Bikinnya gampang dan kulitnya tidak mudah robek. Ikutin terus ya video ini. Jangan lupa like, komen, dan tonton terus. Pertama, kita panaskan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang sudah dicincang kasar. Kemudian, tambahkan 1 buah wortel ukuran sedang, diiris seperti ini ya ngirisnya. Nah, ini wortelnya masih mentah ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit saja air, kurang lebih 60 ml. Lanjut diaduk-aduk dan masukkan garam, kaldu bubuk, serta lada bubuk. Ini masing-masing kurang lebih 1 sendok teh. Biarkan sampai wortelnya empuk. Kalau udah empuk, masukkan bihun. Saya pakai bihun jagung. Kemudian 1 batang irisan daun bawang dicampur dengan 1 batang daun seledri. Diaduk-aduk, biarkan sampai rata dan matang. Teman-teman, jangan lupa tes rasa ya. Kalau kurang asin, gurih, ataupun kurang lada, silakan ditambahkan. Biarkan sampai tercampur supaya warnanya bagus dan komposisinya juga bagus. Kalau udah matang, ini bisa dijadikan isian pastel, lontong, ataupun isian risol. Tunggu sampai uap panasnya hilang. Sekarang saya mau bikin kulit risolnya. 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya pakai segitiga biru. Teman-teman boleh pakai merek apa aja. Lanjut tambahkan 25 gram tepung sagu. 1/3 sendok makan garam. 650 sampai 700 ml air. Kemudian 1 butir telur. Diaduk-aduk sampai rata. Satu sendok makan minyak goreng. Lanjut diaduk lagi dan setelah ini disaring ya teman-teman, supaya tidak ada yang menggumpal adonannya. Setelah disaring, ini istirahatkan dulu kurang lebih 15 menit. Sebelum dicetak, diaduk-aduk supaya endapan yang ada di bawah tetap tercampur dengan yang lain. Panaskan wajan anti lengket. Saya menggunakan diameter 18 cm. Ini saya kasih minyak goreng ya tisunya. Walaupun anti lengket supaya tidak terlalu kering, jadi saya oles-oles sedikit dengan minyak goreng. Ambil sedikit adonan, kurang lebih 1 sendok sayur. Biarkan sampai matang. Gunakan api kecil. Nah, encernya seperti ini ya adonannya teman-teman. Adonan ini harus benar-benar matang. Tandanya matang itu mudah untuk dikupas atau mudah untuk digoyang-goyang ya, tidak lengket. Lanjut diisi dengan isian bihun yang tadi kita bikin. Teman-teman, catatan ya, bekas wajan harus selalu ada di posisi bawah seperti yang tadi ya. Jadi jangan ada di posisi atas supaya tidak mudah robek. Nah, seperti ini. Jadi bekas wajan bagian bawah tetap ada di bagian bawah. Kurang lebih 1 sendok makan bihunnya. Kemudian diarahkan ke depan, lipat kiri dan kanan. Jangan lupa dilem dengan adonan tepung terigu supaya tetap menempel dan tidak mudah lepas saat digoreng.
Sudah selesai, siap digoreng. Minyaknya tunggu sampai benar-benar panas, tapi gunakan api kecil aja ya. Apinya jangan terlalu besar supaya tidak jeblos. Karena tekanan panas itu bikin risolnya kan bergelembung-gelembung gitu ya. Kadang-kadang ada yang retak, ada yang sobek. Kalau adonannya atau komposisi bahannya tidak tepat, kan sering banget tuh. Aduh, risol saya kulitnya cepet pecah, aduh waktu digoreng pada keluar isinya. Nah, tipsnya adalah goreng dalam kondisi minyak sudah panas, apinya kecil cenderung ke sedang gitu ya. Kalau sudah warnanya kecoklatan seperti ini, diangkat. Teman-teman juga bisa menggunakan lapisan sisa adonan ya, contohnya seperti ini nih. Ini kan ada sisa adonan ya, itu bisa dicelupin loh ke dalam, dan ini ada yang jual di deket rumah saya tuh, ada yang jual namanya risol celup. Jadi dia tidak menggunakan tepung panir, tapi menggunakan adonan tepung yang sudah diberi garam ataupun menggunakan sisa adonan yang tadi. Selamat mencoba ya teman-teman, ini enak banget risol kampung tapi nggak kampungan. Kulitnya itu lembut, kemudian dimakan pakai cabai rawit, bisa juga dimakan dengan sambal kacang. Ini kalau dijual 3 ribuan ya, kalau di sini ada juga yang 2 ribuan, itu ukurannya kecil. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa sering-sering ditonton biar saya semangat bikin video yang lain. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.